Guys, jumlah maksimum pinjaman di aplikasi ini adalah 10 juta rupiah. Bagi kamu yang penasaran dengan aplikasi ini, nonton terus video ini sampai selesai karena di sini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara mengajukan pinjaman online di aplikasi ini hingga cair ke rekening kalian. Pada video kali ini, saya akan merekomendasikan ke kalian satu aplikasi pinjaman online atau pinjol yang mudah cair dengan bunga rendah dan sudah pasti tenor yang panjang. Untuk mendapatkan pinjaman online yang mudah ACC dan mudah cair, itu sangat mudah. Kita hanya perlu mencari aplikasi pinjaman online dan mengisi semua data yang diminta aplikasi pinjaman online tersebut agar kita mendapatkan limit pinjaman. Setelah kita mendapatkan limit pinjaman, kita sudah bisa mengajukan pinjaman. Jadi, sangat mudah mendapatkan pinjaman di aplikasi pinjaman online. Dan tentunya, kita juga harus melengkapi semua persyaratan yang diminta oleh setiap aplikasi pinjaman online. Untuk pinjaman online terbagi menjadi dua, yaitu pinjaman online legal dan pinjaman online ilegal. Untuk aplikasi pinjaman online yang legal, sudah pasti terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Sementara pinjaman online yang ilegal dipastikan belum terdaftar dan tidak memiliki izin di OJK. Jadi, terserah kalian mau pilih yang mana, pinjaman online yang legal atau pinjaman online ilegal. Khusus yang ilegal, kalian pun boleh memilih mau dikembalikan atau tidak. Hal tersebut seperti himbauan dari Kominfo yang mengatakan pinjamlah uang sebanyak-banyaknya di aplikasi pinjaman online ilegal. Karena pinjaman online ilegal tersebut tidak memiliki dasar hukum sehingga proses pinjam-meminjam dianggap tidak sah. Ada banyak artikel yang mengangkat informasi dari Kominfo terkait status pinjaman online ilegal ini. Misalnya, salah satunya yang saya bacakan ini dari CNN. Kementerian Komunikasi dan Informatika menyebut masyarakat yang terjerat pinjaman online ilegal tidak wajib melunasi hutang mereka. Pasalnya, transaksi di pinjol ilegal tidak sah secara hukum. Secara hukum, hutang yang ada di pinjol ilegal memang nggak perlu dilunasin. Soalnya, transaksi itu nggak sah di mata hukum. Tulis akun Kominfo dalam unggahan Twitter beberapa waktu lalu. Kominfo menjelaskan, baik secara perdata dan pidana, hutang di pinjol ilegal tidak sah. Secara perdata, pinjaman di pinjol ilegal tidak memenuhi unsur perjanjian yang tertuang dalam KUP pasal 13. Kemudian, status ilegal yang disematkan oleh Otoritas Jasa Keuangan secara otomatis membatalkan perjanjian antara kedua belah pihak di mata hukum. Guys, aplikasi pinjol yang saya rekomendasikan ini terbukti bisa mencairkan dana pinjaman yang ada di aplikasi ini. Dan tentunya di sini Anda perlu menyediakan KTP dan buku rekening. Di aplikasi pinjol ilegal ini, bahkan jika data Anda sudah rusak sekalipun, aplikasi pinjol ini masih bisa mencairkan pinjaman kalian. Aplikasi yang aku rekomendasikan kali ini adalah Rupiah Kasih. Langsung saja kita ke Play Store. Kemudian ketik Rupiah Kasih. Nah, di sini bisa kita lihat aplikasi Rupiah Kasih Dana Cepat ini telah memiliki 4,5 bintang dari 3.000 ulasan dan telah didownload kurang lebih sebanyak 50.000 kali. Langsung saja kita install aplikasinya. Kalau sudah, langsung kita buka. Nah, di sini ada pernyataan izin untuk mempercepat persetujuan pinjaman Anda dan menyebutkan kemungkinan pengajuan pinjaman Anda. Kami perlu memperoleh beberapa informasi perangkat Anda yang memerlukan izin berikut seperti lokasi, kamera, penyimpanan, kontak, dan lain-lain. Selanjutnya scroll sampai di bawah dan klik tentu. Nah, kemudian izinkan Rupiah Kasih mengambil gambar dan merekam video, mengakses lokasi perangkat ini, mengakses kontak, mengelola panggilan, kemudian mengakses foto dan media,
Nah, selanjutnya ada kebijakan pribadi aplikasi. Jadi kebijakan ini terkait dengan mengakses, memperoleh, menggunakan, mengumpulkan, menyimpan, memproses, menganalisis, dan atau mendistribusikan, mengungkapkan, menampilkan, mentransmisikan, dan menyebarluaskan informasi pribadi pengguna yang pribadi dalam peraturan informasi pribadi browser dan informasi teknis yang diperoleh dan diterima dari pengguna layanan Rupiah Kasih tentang koneksi pengguna ke host perusahaan. Aplikasi pinjaman online Rupiah Kasih dikembangkan oleh PT Rupiah Kasih Indonesia. Di Rupiah Kasih, Anda dapat menemukan produk pinjaman uang tunai yang tepat untuk Anda. Rupiah Kasih terdaftar di Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dan terdaftar di Kominfo sebagai penyelenggara sistem elektronik. Rupiah Kasih hanya menyediakan layanan pendaftaran member untuk PT Rupiah Kasih Indonesia dan tidak memberikan pinjaman langsung kepada pengguna. Kebijakan ini berlaku untuk semua layanan yang disediakan di platform Rupiah Kasih, aplikasi atau sistem elektronik lainnya. Jenis informasi pribadi yang dikumpulkan dapat mencakup informasi pribadi, kemudian informasi kontak telepon, kemudian informasi aplikasi yang terinstall, informasi keuangan, lokasi, kamera, dan informasi perangkat. Selanjutnya kita scroll dan dibaca sampai bawah dan langsung klik setuju. Nah, di sini muncul pinjaman maksimum sebanyak 10 juta rupiah. Kita langsung klik pinjam sekarang. Nah, selanjutnya kita login menggunakan nomor telepon. Klik masuk login. Nah, di sini kita diminta untuk memasukkan kode OTP. Kalau sudah, kita klik masuk login, kemudian kita pinjam sekarang. Nah, di sini verifikasi utama kita diminta untuk mengupload foto identitas. Klik ambil foto. Nah, selanjutnya kita melengkapi verifikasi informasi utama seperti pendidikan terakhir dan tujuan pinjaman. Kalau sudah, kita klik ajukan. Nah, selanjutnya ada konfirmasi informasi KTP, langsung kita klik yakin. Kemudian selanjutnya verifikasi kontak darurat. Di sini kita diminta memasukkan 2 kontak darurat, masukkan nama lengkap, kemudian nomor telepon dan hubungan dengan kontak darurat tersebut. Kalau sudah, klik ajukan. Nah, selanjutnya verifikasi rekening bank. Kita diminta untuk masukkan akun bank dan nama bank penerbit. Kalau sudah, kita klik ajukan. Selanjutnya verifikasi informasi tambahan. Kita diminta untuk mengisi informasi tempat tinggal atau alamat domisili, kemudian informasi pekerjaan, jenis pekerjaan, nama perusahaan, jumlah pendapatan per bulan, kemudian foto selfie dengan KTP. Kalau sudah, langsung kita klik ajukan dan muncul syarat ketentuan anggota dan segera tanda tangan. Nah, setelah itu kita mendapatkan limit pinjaman dan bisa langsung diajukan. Oke teman-teman, sekian video dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.